Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi global dari jurnal Thomas McPhail. Kita akan membahas tentang the role of global advertising. Jadi next. Pada kali ini saya terdiri dari 4 anggota kelompok, ada Ajeng Santi, ada Nabila Mesya, ada Arifianto, dan Mutiara Atifah. Next. Nah, periklanan komersial itu tumbuh subur di lingkungan perusahaan bebas. Ekonomi yang digerakkan oleh pasar membutuhkan iklan untuk berhasil dalam merchandising barang dan jasa, baik domestik maupun global. Pada saat ini, industri budaya seperti yang lainnya mencari kampanye, pemasaran, dan periklanan untuk membuat kesadaran konsumen yang meningkatkan penjualan. Nah, pada zaman sekarang, perusahaan yang bergerak di bidang periklanan itu melakukan pemasaran mereka itu secara global, tidak hanya domestik saja. Merek global dan layanan global lainnya juga harus mengalami peningkatan juga pada masa ini. Dan masalah periklanan yang belum terselesaikan di dunia itu masih terfokus pada perdebatan sejarah standarisasi, semua periklanan versus adaptasi, salinan, serta strategi yang dilakukan untuk pasar lokal. Boleh di next. Nah, di masa depan, timbangannya kemungkinan akan miring ke arah pendekatan standarisasi karena perusahaan multinasional mencari kelompok yang besar skalanya dan dengan anggaran periklanan yang besar. Kantor pusat perusahaan akan melakukan dan menuntut peran yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Dan hal tersebut membuat adanya ekspansi biro multinasional karena ada 3 alasan utama. Yang pertama itu perusahaan-perusahaan itu sendiri itu semakin mendunia dan menggait biro-biro iklan lainnya bersama. Yang kedua itu sebagai outlet multimedia, dan yang ketiga itu pertumbuhan saluran penyiaran yang dikirim melalui satelit bersamaan dengan perluasan sistem dan jaringan kabel. Boleh di next. Nah, berikut ini merupakan periklanan teratas di dunia. Dari 10 brand ini tuh ada 4 brand yang berasal dari perusahaan multinasional yang berada di Amerika Serikat. Nah, dari perusahaan ini tuh mereka diketahui tiap tahunnya itu menghabiskan dana lebih dari 11 miliar dolar atau setara dengan 165 triliun per tahun hanya untuk membuat iklan kompetitif secara global. Jadi next. Nah, berikut ini juga agensi-agensi global yang bergerak di bidang periklanan yang ada di dunia. Nah, perusahaan ini tuh juga banyak anak perusahaan dan kliennya secara global. Itu ada Omicron Group Inc. yang di base-nya di US, terus ada WPP Group juga di US, Interpublic Group Companies in US, Havas Advertising di France, Publicis di France, dan Dentsu Inc. di Jepang. Next. Nah, dari ciri khas periklanan global itu ada tren yang mencakup merger dan akuisisi. Nah, contohnya begini, kalau dana akuisisi itu, misalkan perusahaan WPP Group itu menjadi pemegang nomor satu perusahaan. Namun pada tahun 2001, raksasa global nomor 3, Interpublic Group mengumumkan pembelian perusahaan terbesar kelima, True North Communication, dengan nilai 2,1 miliar dolar. Hasilnya itu, Interpublic itu menjadi perusahaan periklanan terbesar di dunia, tak mau kalah juga. Pokoknya di masa tahun 2004 itu WPP itu membeli Grey Global Group di New York dengan harga hampir 1,5 miliar dolar. Namun pada masa ini Omicron Group muncul sebagai nomor 1 dengan akuisisi ekspansi lainnya. Jadi akuisisi itu para perusahaan itu saling membeli perusahaan-perusahaan kecil untuk mengembangkan perusahaan yang dia miliki. Nah, kenapa sih di perusahaan itu banyak sekali mergernya dalam industri ini ya? Yang pertama itu karena sebagian hasil dari ekspansinya itu bikin hasilnya yang positif, hasilnya bagus. Terus yang kedua itu perusahaan juga ingin mendapatkan talenta yang kreatif. Terus yang ketiga, perusahaan itu memperoleh cara strategis untuk memperoleh kekuatan pada dunia periklanan.
Terus dan yang keempat itu mereka itu harus aktif juga berkembang sebelum pesaing mencoba mengambil alih mereka, atau mereka harus bisa mengambil celah untuk dia mengambil alih perusahaan tersebut. Gitu. Nah, ini adalah salah satu dari contoh-contoh perusahaan yang tadi. Ini tuh ada Omicron Group Inc. Omicron Group Inc. itu adalah perusahaan periklanan terbesar yang berada di Amerika Serikat. Nah, Omicron itu menyediakan tuh ya layanan pemasaran dan konsultasi melalui unit di Diversified Agency Service mereka yang mencakup communication consulting worldwide, perusahaan hubungan masyarakat terbesar di dunia. Perusahaan ini tuh dibangun pada tahun 1986, terus masih berkembang juga hingga sekarang. Omicom Group ini tuh mereka itu menjalani 3 agensi global, itu ada BBDO, ada DDB Worldwide, dan TBWA Worldwide. Terus juga ada beberapa agensi independen mereka yang ada itu kayak Selin, Davis, Man, Interone Marketing Group, Goodbye, GSDM Advertising, pokoknya dan lainnya lagi. Dan ketiga jaringan agensi global tersebut itu semuanya masuk dalam 10 agensi periklanan global terbesar. Terus juga mereka tuh juga punya perusahaan yang bergerak di bidang hubungan masyarakat, Capcom. Mereka juga melakukan itu ada di Fleischmann Hiller yang akan mengalami dalam kasus itu di Humas itu mereka menangani kasus Fleischmann Hiller yang juga mengalami masalah tagihan di California. Udah di next, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya adalah WPP Group, yang merupakan kedua terbesar di dunia dalam periklanan dan komunikasi. Diciptakan oleh Martin Sorrell pada 1986, bergerak dalam bidang periklanan, perencanaan, dan pembelian media, penelitian, konsultan, public relation, dan spesialis komunikasi. Terdiri dari lebih dari 75 perusahaan dengan 1.700 kantor global yang beroperasi di 104 negara. WPP sendiri mempekerjakan lebih dari 69.000 orang. Next ada Interpublic Group of Companies Inc. atau IPC. Merupakan grup periklanan terbesar ketiga di dunia yang berkantor pusat di New York. Tercipta pada tahun 1930 ketika kedua perusahaan bergabung untuk membuat McCann Erickson. Unit Hubungan Masyarakat Internasional merupakan salah satu perusahaan PR terbesar di dunia. IPC sendiri memiliki lebih dari 50 anak perusahaan yang mencakup semua aspek periklanan pemasaran, melayani klien di setiap benua. IPC mempekerjakan lebih dari 43.000 orang, melayani total lebih dari 4.000 perusahaan multinasional, regional, dan klien lokal. IPC sendiri memiliki kantor di lebih dari 120 negara. Selanjutnya. Oke, selanjutnya itu Dentsu Inc. Jadi Dentsu Inc. itu merupakan biro iklan global yang terbesar keempat dan nomor 1 di Jepang. Dentsu itu berawal dari tahun 1901 ketika Horishi Mitsunaga mendirikan Japan Advertising and Telegraphy Service Company. Terus pada 1946 Dentsu Inc. ini menjadi entitas penyiar komersial, hubungan masyarakat, dan periklanan modernisasi. Selanjutnya pada 1956, Dentsu Inc. ini membuka cabang di New York. Lalu untuk 1961, Dentsu Inc. ini bergabung dengan Young Rubicon atau agensi yang berbasis di Amerika Serikat, menjadi perusahaan patungan untuk beberapa akun besar. Lalu pertengahan 1970-an, Dentsu Inc. ini menduduki peringkat pertama Biro Iklan Global. Lalu pada 1980-an, pembukaan kantor tambahan di seluruh Eropa dan Timur Tengah. Selanjutnya pada 1986, filosofi perusahaan Dentsu direstrukturisasi, yang awalnya peran Dentsu ini didefinisikan sebagai perusahaan komunikasi layanan penuh. Namun untuk sekarang filosofi perusahaan terdiri dari tujuan perusahaan, kualifikasi karyawan, 10 pedoman kerja, dan slogan yang mencerminkan komitmen perusahaan, yaitu keunggulan komunikasi. Oke, selanjutnya.
Selanjutnya itu Publicis Group. Jadi Publicis ini adalah agensi terbesar di Eropa dan didirikan pada 1926 dan memiliki 150 anak perusahaan yang menawarkan berbagai layanan komunikasi di seluruh dunia. Jadi pada tahun 2000 Publicis Group ini membeli Saatchi dan Saatchi seharga 1,9 miliar US dollar sebagai bagian dari ekspansi globalnya. Lalu pada tahun 1999 Publicis ini membeli 49% dari Burel Communication yang merupakan biro iklan besar yang ada di Afrika dan Amerika. Burel adalah biro iklan yang berspesialisasi dalam pasar Afrika dan Amerika ini memiliki beberapa klien utama termasuk Coca-Cola, McDonald's, Procter, Gamble, dan lain-lain. Melalui serangkaian akuisisi besar ini termasuk membeli saingan utama yaitu Saatchi & Saatchi. Pada tahun 2002, Publicis ini berusaha menjadi agen Eropa dan global yang menawarkan berbagai layanan. Jadi perusahaan induk internasional Saatchi beroperasi di bidang periklanan, pemasaran, dan komunikasi. Mereka mempunyai kantor di lebih dari 90 negara. Saatchi ini adalah kunci dalam membantu Publicis menjadi agensi global yang lebih dominan. Lalu pada tahun 1997, Publicis ini membeli 51% agensi terkemuka di Israel, yaitu Ariely Advertising. Lalu pada tahun 2002, Publicis membeli Bicom3 yang berbasis di Amerika Serikat seharga 3 miliar US dollar. Lalu Bicom3 ini adalah hasil dari merger pada tahun 2000 antara BDM, The Leo Group, The Magnus Group. Lalu Publicis ini telah mengakuisisi beberapa firma kunci dan sekarang menyediakan klien internasionalnya dengan saran iklan dan pemasaran yang mulus dan multifasat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada periklanan Havas atau biasa disebut Havas Advertising. Ini adalah agensi pan Eropa terkemuka. Jadi agensi ini tuh memiliki dari 300 anak perusahaan yang beroperasi lebih dari 88 negara selain Eropa. Mereka juga memperkerjakan lebih dari 16.000 orang di seluruh dunia dan memiliki tagihan mendekati 2 miliar US dollar pada tahun 2003. Jadi Havas Advertising ini beroperasinya di Meksiko, Brazil, dan Argentina. Havas juga memiliki anak perusahaan perencanaan dan pemasaran olahraga utama. Klien utamanya termasuk dari Kraft, Microsoft, Volvo, dan Airbus. Havas ini bertujuan untuk menjadi salah satu dari 5 biro iklan global teratas dalam dekade berikutnya. Tetapi baru-baru ini gagal membeli Grey Global yang berbasis di AS ke konglomerat iklan Inggris PPP. Jadi sebagai agensi internasional, Havas perlu menambah aktivitas internasionalnya melalui strategi global untuk memenuhi kebutuhan klien dan produk mereka melalui jaringan manajer merek global yang lebih besar. Next. Di sini ada yang berkesimpulan. Yang pertama, agen layanan periklanan dan komunikasi global utama berada dalam pasar yang sangat kompetitif untuk talenta kreatif serta pelanggan tambahan. Lalu ada badan-badan Eropa dari Jepang perlu memiliki kehadiran besar di pasar Amerika Utara karena di sanalah sebagian besar perusahaan yang terlibat dalam periklanan internasional yang substansial dan berada. Lalu
semua perusahaan periklanan besar memiliki jaringan anak perusahaan dari kantor yang luas di negara inti, semi-periferal, dan beberapa negara pinggiran. Agen iklan terbesar kedua di dunia WP Group adalah Inggris. Kemudian faktanya hampir setengah dari biro iklan global teratas tidak memiliki atau dikendalikan oleh AS. Selain WPP, agensinya itu ada Dentsu dari Jepang, lalu ada Publicis dari Perancis, dan juga Havas dari Perancis juga. Jadi pada kenyataannya, kumpulan negara inti seperti Amerika, Perancis, Inggris, dan Jepang secara kolektif menyebarkan mantra periklanan ke seluruh dunia untuk semakin banyak perusahaan multinasional. Next. Berikut ada peran dan dampak periklanan global yang membantu mendefinisikan dan mendukung teori sistem dunia dan kolonialisme elektronik. Yang pertama ada agen iklan global utama, semuanya berbasis di negara inti. Jadi mereka bertindak sebagai imperialis elektronik yang cerdas atas nama klien global mereka. Yang kedua, semua agensi besar harus berbasis di atau memiliki anak perusahaan besar di Amerika Serikat. Perusahaan multinasional Amerika Serikat membeli sebagian besar iklan global. Lalu semua lembaga besar memiliki kantor di negara semua lembaga besar memiliki kantor di negara semi-periferal. Jadi karena kejenuhan dan kematangan pasar inti, ekspansi biro iklan tersedia terutama melalui dua rute, yaitu yang pertama melalui ekspansi perusahaan di kota-kota besar, yang kedua melalui akuisisi biro iklan ukuran menengah dan kecil. Selanjutnya ada agen iklan besar memperkerjakan personil yang sangat kreatif, ditambah teknik penelitian mutakhir untuk menghasilkan pemasaran dan media efektif iklan untuk klien mereka. Akibatnya mereka adalah pemain utama dalam kolonialisme elektronik di pasar global. Selanjutnya, tidak ada lembaga besar yang berkantor pusat di negara pinggiran. Next. Nah, pada akhirnya, badan utama telah bercabang untuk menawarkan layanan penuh paket mulus, mulai dari akuntansi, pelatihan manajemen, penilaian, hingga perencanaan strategis. Sehingga klien di dua zona yang lebih kecil tererat dalam praktik kolonialisme elektronik tanpa sepenuhnya merenungkan jangka panjang. Selanjutnya di dua zona yang lebih kecil, negara-negara dengan ekonomi yang digerakkan oleh pasar dan outlet media yang berkembang akan mengalami lebih banyak persaingan dari agensi berbasis inti yang mencari akun baru gitu, termasuk kemungkinan kuat bahwa agensi berbasis inti akan berinvestasi di agensi iklan lokal yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian. Di masa depan, dengan perluasan ekonomi dan pasar global, bersama dengan lebih banyak teknologi media, peluang komersial baru akan muncul untuk biro iklan global yang agresif. Untuk semua agensi besar, lebih dari separuh pendapatan kotor ini berasal dari penagihan global, penagihan domestik, bahkan Amerika Serikat tidak lagi cukup untuk menopang pemain utama di antara agensi global. Selanjutnya, ya sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.